kita memulai dengan semua pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, saya minta kesediaan satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari berdoa dan doa kita berdoa. Ya, terima kasih Nona Nurisa yang telah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, hari ini apa kabar semua? Baik. Ini Pak lihat kurang lengkap. Siapa yang tidak hadir? Penyani, Iya. Edison, Juwita. Iya. Oke. 4 orang ya. Jadi 4 orang tidak hadir. Baik anak-anak semua, berarti yang berjumlah di sini 20 ya. Ya. 20 orang semua siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Siap. Terima kasih. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik dapat mengenal dan memahami berpikir apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik atau siswa diharapkan untuk dapat memberikan contoh aktivitas berpikir komputasional dan cara menyelesaikan komputasional. Jadi anak-anak, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir. Metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah yang rumit. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang rumit secara metodis, efisien dan logis atau masuk akal. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Komputasi itu yang pertama, dekomposisi. Pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Dekomposisi itu proses membagi masalah yang rumit atau masalah yang besar menjadi komponen-komponen yang kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua tadi pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola dalam data atau antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah atau telah dibagi. Itu. Yang ketiga tadi abstraksi. Yang kedua Pengenalan pola. yang ketiga Abstraksi. dan yang terakhir Algoritma. ada 4 pola penyelesaian masalah dengan cara berpikir komputasional. Baik anak-anak, Pak akan kasih contoh yang lebih sederhana. Contoh algoritma, langkah-langkah membuat teh. Langkah-langkah membuat teh. Teh di sini otomatis tehnya panas atau dingin? Panas. Kecuali dia bilang teh ya. Sini teh berarti tehnya panas. Langkah-langkah membuat teh itu ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Yang pertama kita rebus air. Yang kedua masukkan teh ke dalam gelas. Yang ketiga Buang air panas. yang keempat Tambah gula. kelima Aduk rata. siap untuk diminum. Itu contoh cara berpikir komputasional dengan 4 pilar itu. Contoh algoritmanya seperti ini karena sebenarnya berpikir komputasional ini dia berkaitan dengan cara kerja komputer, komputerisasi. Hanya
kita kendali di sini tidak ada jaringan, sehingga kita pakai metode yang ini kita selesaikan. Besok kita ada jaringan, kita pakai cara yang lain kita menyelesaikan soal. Anak-anak sudah paham semua kok? Sudah. Tadi yang Pak sudah tunjuk kelompok itu duduk secara kelompok dan Pak akan bagikan lembar kerja ini untuk dikerjakan. Selesai dikerjakan, presentasi masing-masing kelompok seperti biasa ya. Nah, Pak akan bagikan ini. Di lembar kerja itu nanti tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 masing-masing tentukan dia punya ketua kelompok. Sepakat ketua kelompoknya siapa? Dia hanya tugas untuk tapi Pak menjelaskan sedikit lembar kerja peserta didik yang ada di sini. Bagaimana cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja di situ. Jadi di situ ceritanya tersebut selesaikan masalah, tulisnya secara berurutan ya. Dia harus bawa duluan pada kelompok nama lengkap supaya Pak bisa nama anggota kelompok ya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang tulis nama semua. Masing-masing kasih pendapat tentang hasil analisa. Masing-masing memberikan pendapat tentang masing-masing anggota kelompok berikan pendapat tentang hasil analisa cerita ini. Urutkan dia sesuai dengan algoritma benar ya. Ya boleh, yang penting di dalam kertas itu tidak masalah. Oke baik, waktunya sudah habis untuk kerja kelompok. Sekarang kita presentasi setiap kelompok. Kelompok yang sudah selesai boleh presentasi duluan. Tapi semua sudah selesai ya. Dari kelompok sini, ini kelompok berapa? Kelompok 3, ayo kelompok 3 presentasi. Kita sama dengar. Maju ke depan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan baca. Nomor 1, dekomposisi, Paktani, Perahu, dan Buana. Nomor 2, pengenalan pola. Kalau Paktani membawa daun serigala, maka domba akan memakan sayuran tersebut. Yang ketiga, abstraksi, fokus terhadap hal yang yang ketiga, Paktani menyeberang dengan sayuran. Yang keempat, lalu Paktani mengantar serigala dan domba ke rumah. Yang kelima, lalu Paktani kembali ke seberang sungai untuk mengambil sayuran yang tinggal. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kita memberikan tepuk. Sen. Terima kasih kepada kami yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, lanjut. Lanjut. Selesai. Ya Pak, kita kasih kita. Baik, terima kasih. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Dekomposisi peta masalah menjadi beberapa bagian. Petani, serigala, domba, sayur, buaya, perahu laut.
petani dan domba. 3. Fokus pada berbahaya petani dan sayur. Serigala makan domba. 4. Petani menyeberangi dengan domba. Oke, baik. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pun kelompok yang 4 untuk menginventarisasikan hasil diskusi kami. Harus menyeberangkan serangga supaya domba dan sayur berbahaya sehingga dari domba berbahaya. Lanjut ke Regi. Nomor 4, langkah sistematis. Petani menyeberangkan serigala. Petani menyeberangkan sayuran. Petani menyeberangkan domba. Dan petani membawa bawaannya ke tempat yang dituju. Oke, sudah Terima selesai. kasih diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik anak-anak, karena semua kelompok sudah presentasi, kita akan simpulkan dari tadi jawabannya pas, yang sudah mendekati, bahkan yang hampir mendekati. Kita sama-sama lihat di bawah ada serigala, apalagi sungai. Oke, pas. Komposisi punya semua rata-rata pas dan benar. Yang kedua tadi pengenalan pola. Pengenalan pola pun hampir rata-rata benar, karena yang Pak sudah jelaskan bahwa ada 3 barang di situ, yaitu serigala, domba, dan sayuran. Kalau petani tanpa domba, domba dan sayuran tanpa petani, maka sayuran dimakan habis oleh domba. Serigala dan domba tanpa petani juga, domba dimakan oleh serigala. Itu di pengenalan pola. Yang ketiga di abstraksi. Ketiga pun tadi ada yang sempat pas, ada yang hampir mendekati. Ketiga abstraksi berarti kita fokus terhadap halnya berbahaya. Fokus terhadap hal yang berbahaya yang tadi di pengenalan pola yang kedua. Yang mana dia harus algoritma itu dia fokus terhadap hal-hal yang dianggap berbahaya. Sekarang kita masuk ke algoritma, kita urutkan dia. Bagaimana caranya menyeberangkan 3 barang itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang berbahaya. Yang pertama, perhatikan di sini supaya lihat kalian pun itu ada yang pas. Iya. Coba Maria baca yang pertama itu. Petani menyeberangkan domba. Baca dulu. Petani menyeberangkan domba. Iya. Otomatis menyeberangkan domba ke seberang sungai ya. Yang kedua, itu ya, ini tidak perlu tulis, ini sudah bisa. Yang kedua, petani menyeberangkan serigala. Serigala tapi adalah ketiga. Yang kedua, petani menyeberangkan domba. Serigala tapi adalah ketiga, yang mana dia di seberang, dia kembali membawa domba. Kembali membawa domba. Di seberang yang ada saya, kembali membawa domba kembali ke sana.
tibanya di sana langkah kedua, Patani menyeberang dengan sayuran. Patani ada pertama Patani menyeberang dengan domba, setelah itu Patani kembali sendiri. Yang ketiga Patani menyeberang dengan serigala, dombanya di seberang sungai. Lalu Patani seberang dengan sayur, domba di seberang. Setelah itu baru Patani kembali ambil domba depan. Ya toh, pas atau tidak? Pas. Ya, jadi ada ya sekitar ada 7 langkah di situ. Ada 7 langkah. Ya, jadi ada 7 langkah Pak tidak perlu tulis semua di sini. Pak sudah baca dan kalian sudah dengar ya? Ya. Jadi menurut ada kelompok yang mau menanggapi itu ke-7 langkah yang Pak sudah simpulkan. Pas kok? Iya. Kalau pas maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak tanya kembali sedikit saja. Sebutkan saja tadi ada 4 pilar yang kita pelajari tadi dalam kerangka berpikir komputasional. Ada 4 pilar. Yang pertama apa? Kelompok 1. Pilar yang pertama dekomposisi. Kelompok yang keempat. Pilar yang kedua pengenalan pola. Kelompok yang ketiga abstraksi. Kelompok yang keempat bagian empat Algoritma. ya, jadi ada 4 pilar dalam berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu masalah yang rumit. Baik, untuk pertemuan berikut nanti ada tugas. Nanti setelah kita masuk baru Pak kasih tugas untuk kita latihan di kelas. Kalau Pak kasih tugas sekarang nanti kadang lain tidak kerja di rumah. Main datang dengan lupa. Jadi nanti kita masuk baru Pak kasih tugas di kelas. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini Pak rasa cukup sekian. Yang mana tadi kalian sudah ingat kembali tentang kerangka berpikir komputasional. Pada pertemuan berikut kalian hadir semua untuk kita lanjutkan materi yang berikut. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan seperti biasa tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Pas beristirahat. Jadi satu orang pimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita orang doa. Oke.